Salam jumpa kembali bersama saya dalam materi ilmu perundang-undangan. Di kesempatan kali ini saudara-saudara sekalian, kita akan membahas terkait dengan norma hukum. Nah, pasti ada yang bertanya nih, apa sih yang akan dibahas terkait dengan norma hukum ini? Nah, saudara-saudara sekalian, yang akan kita bahas adalah norma dan norma hukum. Norma hukum sebagai sistem hukum, ada sifat dan karakteristik daripada norma hukum dan daya guna dan daya lakunya. Ya, saudara-saudara sekalian, kita langsung saja pada norma hukum. Nah, norma hukum dalam hal ini norma atau kaidah adalah suatu pedoman tentang bagaimana seseorang itu sebaiknya bertindak dalam suatu masyarakat. Nah, di sini saya ada mencuplik satu pendapat daripada Hans Kelsen, di mana dia mengatakan bahwa suatu norma adalah suatu peraturan yang menyatakan fakta bahwa seseorang harus bertindak menurut suatu cara tertentu. Ya, jadi tanpa mengandung arti bahwa seseorang itu dia benar-benar menginginkan atau menghendaki orang itu untuk bertindak menurut cara tersebut. Nah, dalam hal ini bila kita lihat suatu norma baru itu ada apabila terdapat lebih dari satu orang, saudara-saudari. Oleh karena norma itu pada dasarnya dia mengatur tata cara bertingkah laku ya seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya. Nah, atau dengan kata lainnya seperti ini, saudara-saudari, bahwa baru dijumpai dalam suatu pergaulan hidup manusia. Nah, dengan demikian, setiap norma itu, saudara-saudara sekalian, dia itu mengandung suruhan atau dasolen. Jadi ada yang disebut dengan ought to be or ought to do. Ya, saudara-saudari sekalian. Nah, itu merupakan daripada norma hukum. Nah, norma hukum itu terbagi atas norma adat, norma agama, norma moral, dan norma hukum negara. Nah, di sini ada pembagian di mana ada norma adat, norma agama, dan norma moral itu sering sifatnya itu sifat norma statik. Di mana sistem norma itu dia hanya melihat pada isi norma. Sementara bila kita lihat pada norma hukum negara, itu sistem norma itunya dinamik, saudara-saudara sekalian. Jadi selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya, saudara-saudara sekalian. Dan kewenangan untuk menetapkan atau membentuk berdasarkan jenjang yang berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Nah, itu merupakan pembagian antara norma, ada norma sistem norma statik dan sistem norma dinamik. Ya, saudara-saudara sekalian. Nah, berbicara atau membahas terkait dengan norma dan norma hukum, jadi ada perbedaannya. Nah, di sini perbedaan norma hukum dengan norma lain, saudara-saudari. Yang pertama, norma hukum itu dia bersifat heteronom. Datangnya dari luar, ya, datangnya dari luar diri seseorang. Sementara norma lainnya dia bersifat otonom, datangnya dari dalam diri sendiri. Yang kedua, norma hukum dapat dilekati sanksi pemaksa secara fisik. Ya. Nah, norma lainnya ini tidak, saudara-saudari. Dan yang ketiga, sanksi dalam norma hukum dilaksanakan oleh aparat negara. Sedangkan pelanggaran terhadap norma lainnya, sanksi itu datangnya dari diri sendiri.
Nah, itu merupakan perbedaan daripada norma hukum dengan norma lainnya. Nah, kemudian norma dan norma hukum itu artinya apa sih? Nah, norma dan norma hukum artinya sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan yang lainnya itu terlindungi, saudara-saudara sekalian. Nah, sehingga pada hakikatnya norma hukum itu merumuskan, ya, norma hukum itu dia merumuskan suatu pandangan yang objektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan untuk dijalankan, saudara-saudara sekalian. Sehingga kalau kita lihat dalam arti sempit, ya, di sini dalam arti sempit itu norma hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau sudah tahu arti berarti harus tahu apa fungsi, tujuan, dan tugas daripada norma hukum. Yang pertama, fungsi kaidah hukum pada hakikatnya itu adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Itu fungsinya. Bagaimana dengan tujuan? Tujuan kaidah hukum untuk ketertiban masyarakat. Dan yang ketiga ada tugas daripada norma hukum. Tugas kaidah daripada hukum, tugas kaidah hukum nih, dia itu mengusahakan keseimbangan, jadi balance, menjaga untuk balance, saudara-saudari. Tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum untuk mencapai tujuan kaidah hukum. Tujuannya apa? Ketertiban masyarakat. Nah, itu merupakan fungsi, tujuan, dan tugas daripada norma hukum, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian ada norma hukum dan asas hukum. Membahas terkait dengan norma hukum dan asas hukum ada 3 yang harus kita ketahui. Ya, yang pertama, kalau asas hukum itu dia merupakan pikiran dasar, ya, pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka norma hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat lebih konkret daripada asas hukum. Ya, saudara-saudara sekalian. Dan yang kedua, norma hukum dalam arti sempit atau nilai pada umumnya itu berubah mengikuti perkembangan peraturan yang konkret. Jadi nilai daripada norma hukum itu dia mengikuti daripada perkembangan peraturan yang konkret. Dan yang ketiga, dalam hal tertentu ada norma atau kaidah atau nilai yang berubah sementara peraturan konkretnya tidak berubah. Nah, itu ketiga norma hukum dan asas hukum, saudara-saudara sekalian. Nah, sehingga ada kategori norma hukum. Dilihat dari isi, dilihat dari sifat, dan dapat juga dibedakan. Nah, bila dilihat dari isi, maka norma hukum itu berisi terkait dengan suruhan atau perintah atau larangan dan perkenaan atau dibolehkan. Itu dilihat dari isi. Bila dilihat dari sifat, maka norma imperatif dan ada norma fakultatif, di mana norma imperatif ini dia bersifat memaksa. Sementara norma fakultatif itu bersifat melengkapi. Nah, dan yang ketiga ada dapat juga dibedakan. Kategori norma hukum dapat juga dibedakan di sini. Ada peraturan atributif, di mana dia memberikan kewenangan atau hak kepada subjek hukum. Dan normatif dia menciptakan kewajiban-kewajiban bagi subjek hukum dalam bentuk perintah atau larangan. Jadi kalau kita lihat pada kategori hukum dapat juga dibedakan, ada atributif, ada normatif. Ya, saudara-saudara sekalian, itu merupakan kategori
daripada norma hukum. Nah, beranjak daripada kategori-kategori yang tadi, maka kita bisa melihat bahwa peraturan hukum itu dia konkret, saudara-saudara sekalian. Artinya, peraturan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang tampak dalam bentuk pasal atau kalimat-kalimat itu konkret. Nah, berdasarkan arti itu, maka unsur peraturan hukum konkret ada 3 unsur. Yang pertama, peraturan itu berhubungan dengan perilaku manusia yang aktif, ya, atau perbuatan nyata, maupun yang pasif, tidak berbuat sama sekali. Dan yang kedua, peraturan hukum itu bersifat umum, di mana dia yang mengatur satu tipe perilaku dalam tipe situasi tertentu. Dan yang ketiga, peraturan hukum itu bersifat perspektif, yang berarti menentukan apa yang seharusnya, yang boleh atau yang dilarang untuk dilakukan. Jadi bukan sekedar menguraikan secara deskriptif, ya saudara-saudara sekalian. Nah, itu merupakan arti dan unsur daripada peraturan hukum yang konkret, ya saudara-saudara. Nah, sifat dan karakter daripada norma hukum. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan sifat dan karakter norma hukum, di sini kita akan melihat terlebih dahulu kadar dalam sifat umum peraturan hukum ini dulu, sebelum kita masuk pada sistem dan karakter hukum. Di mana kadar dalam sifat umum peraturan hukum itu ada 4. Yang pertama, sifat umum menurut waktu. Jadi waktu yang tidak tertentu atau umum kecuali dicabut. Ada kadar dalam sifat umum menurut isinya. Ya. Ada kadar dalam sifat umum menurut tempat. Jadi kecuali ditentukan lain begitu ya, tempat. Nah, ada juga kadar dalam sifat umum menurut orang. Nah, itu merupakan kadar dalam sifat umum yang tadi kita membahas terkait dengan peraturan hukum konkret, dan kemudian kita akan membahas terkait dengan sifat dan karakter norma hukum. Nah, daripada kadar dalam sifat umum peraturan hukum tadi, maka sifat dan karakter norma hukum itu ditinjau dari segi alamat yang dituju, di mana norma hukum dan norma hukum umum dan individual. Yang kedua tentang hal yang diatur, saudara-saudara sekalian, di mana norma hukum abstrak dan konkret. Dan yang ketiga ada segi daya laku. Nah, norma hukum terus menerus dan sekali selesai. Nah, itu merupakan kadar daripada sifat umum peraturan hukum, ada sifat dan karakter daripada norma hukum. Nah, berdasarkan sifat-sifat itu dan kadar-kadarnya, maka norma hukum umum adalah suatu norma yang ditujukan untuk orang banyak, umum dan tidak tertentu. Nah, bila dirumuskan, maka rumusannya seperti ini, saudara-saudara sekalian. Barang siapa titik-titik. Ya? Atau setiap orang titik-titik dan seterusnya. Nah, itu merupakan norma hukum umum. Sementara kalau kita lihat pada norma hukum individual, ya, adalah norma hukum yang ditujukan dan dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang tertentu. Jadi kalau kita lihat rumusannya, maka di sini sebut saja Peter Patiasina yang bertempat tinggal di Karangpanjang dan seterusnya, seperti itu. Ya. Lalu rumusan yang kedua, para pengemudi kendaraan roda 3 yang beroperasi di antara jam 6.00 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia Timur pada tanggal 23 Mei 2022
titik-titik, dan seterusnya. Itu merupakan norma hukum individual, saudara-saudari. Nah, ada norma hukum abstrak juga. Nah, norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Nah, kita lihat pada rumusan. Sebut saja Sofyan. Sofyan mencuri dan seterusnya. Nah, dia tidak konkret. Ya. Kemudian pada rumusan yang kedua, sebut saja Rakes membunuh titik-titik dan seterusnya. Tidak konkret, saudara-saudara. Ya. Itu merupakan norma hukum abstrak karena dalam suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Kemudian kita lihat norma hukum konkret. Nah, norma hukum konkret itu suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata atau konkret. Jadi kalau kita lihat pada rumusannya itu bahwa Sofyan, sebut saja Sofyan, mencuri telepon genggam merek Samsung J6 Plus berwarna hitam yang ditaruh di atas meja di terasnya titik-titik dan seterusnya. Rumusan yang kedua, Rakes membunuh si Boni dengan sebilah pisau titik-titik dan seterusnya. Nah, di sini perbuatan daripada Sofyan yang mencuri itu lebih nyata karena Sofyan mencuri telepon genggam merek Samsung J6 Plus berwarna hitam. Itu sudah melihat perbuatan seseorang itu secara nyata, konkret ya. Begitu halnya juga dengan rumusan yang kedua bahwa Rakes itu dia membunuh si Boni dengan sebilah pisau. Konkret, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian ada norma hukum terus-menerus. Di sini norma hukumnya itu berlaku tidak dibatasi oleh waktu. Jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Dan yang berikut berbicara terkait dengan norma hukum sekali selesai. Norma hukum sekali selesai adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja. Dan setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga dengan adanya penetapan norma hukum tersebut, itu bisa selesai. Nah, dari norma-norma yang tadi, maka bila kita lihat norma hukum dalam perundang-undangan, ya, perumusan norma hukum harus memperhatikan daripada isi norma dan lingkup norma. Ya, saudara-saudara sekalian, menurut pendapat yang saya kutip daripada Brueging, ya, di mana isi norma adalah keseluruhan, ya, keseluruhan ciri atau unsur yang mewujudkan yang mewujudkan norma itu, sedangkan lingkup norma adalah wilayah penerapan norma yang disebutkan tadi. Dari penjelasan itu maka ada dua dalil berkaitan dengan hubungan antara isi norma dan lingkup norma, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian. Yang pertama ada isi norma menentukan wilayah penerapan. Yang kedua isi norma berbanding terbalik dengan wilayah penerapan. Nah, bila kita lihat pada dalil yang kedua, maka semakin sedikit isi norma hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin besar. Sebaliknya, semakin banyak isi kaidah memuat ciri-ciri, wilayah penerapannya semakin kecil. Ya,
semakin kecil, saudara-saudari. Nah, kemudian berdasarkan dalil-dalil itu, menurut Reuters, ya, menurut pendapatan Reuters, di dalam kepustakaan di Eropa kontinental yang dimaksud dengan perundang-undangan mengandung 3 unsur. Mengandung 3 unsur. Unsur yang pertama norma hukum. Unsur yang kedua berlaku keluar. Dan unsur yang ketiga bersifat umum dalam arti luas. Nah, dari ketiga unsur yang akan kita bahas pertama adalah unsur daripada norma hukum atau yang disebut dengan Rechtsnorm. Nah, di mana norma hukum itu ada sifat norma hukum dalam perundang-undangan dapat berupa perintah, kewajiban umum untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada larangan, kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu. Dan yang ketiga ada dispensasi, jadi pembolehan ya saudara-saudara sekalian, pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum itu diharuskan, saudara-saudara. Itu merupakan norma hukum atau Rechtsnorm. Nah, dari penjelasan itu berarti bisa dikatakan bahwa ada tanda, ada arti, dan yang berarti. Ya, ada aturan hukum, ada norma hukum bersifat isi, lalu ada wilayah penerapannya. Nah, dari wilayah penerapan ini dia dapat bervariasi ya, saudara-saudara sekalian. Ya. Oke. Nah, keempat sifat norma hukum terdapat berbagai hubungan yang juga dapat memperlihatkan hubungan logikal tertentu. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, sebuah perintah dan sebuah larangan saling mengecualikan. Jadi saling menutup yang satu terhadap yang lainnya. Sebab bukankah orang tidak dapat pada waktu yang bersamaan mengemban kewajiban untuk melakukan sesuatu dan kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi begini saudara-saudara, terdapat suatu pertentangan antara sebuah perintah dan sebuah larangan. Dan dengan itu orang itu memaksudkan bahwa suatu perintah tertentu yang dilarang tidak dapat pada waktu yang bersamaan juga. Dia diharuskan begitu. Tetapi mungkin saja terjadi bahwa perilaku tertentu ini tidak diperintahkan maupun tidak dilarang. Jadi kalau dalam logika hubungan yang dialami ini disebut kontraris ya, disebut sebagai kontraris, berarti terdapat antara dua proposisi universal ya, seperti dua-duanya berkenaan dengan kewajiban umum yang berbeda dalam kualitasnya. Jadi yang satu berkenaan dengan melakukan sesuatu, yang lain berkenaan dengan tidak melakukan sesuatu. Nah, ini yang pada sifat yang pertama. Sifat yang kedua, saudara-saudari, sebuah perintah mengimplikasi sebuah izin. Sebab jika orang mengemban kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, orang tersebut juga pasti mempunyai izin untuk melakukan hal itu ya, hal itu dengan cara yang sama. Sebuah larangan mengimplikasikan sebuah pembebasan atau dispensasi, sebab jika orang mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, maka orang yang dimaksud itu juga mempunyai izin untuk tidak melakukan sesuatu itu. Nah, dari sifat yang kedua ini, bila kita lihat begini, jadi terdapat suatu implikasi, saudara-saudari sekalian. Nah, secara respektif antara
sebuah antara, saya ulangi, jadi terdapat suatu implikasi secara apa tadi? Respektif antara sebuah perintah dan sebuah izin. Antara sebuah larangan dan sebuah dispensasi. Nah, dalam arti bahwa jika suatu perintah tertentu itu diperintahkan, maka orang itu juga mempunyai izin untuk berperilaku demikian. Dan bahwa jika suatu perilaku tertentu dilarang, maka orang itu juga dibebaskan dari keharusannya nih, saudara-saudari, untuk berperilaku demikian. Nah, mungkin itu dari sifat yang kedua ya, yang dapat saya gambarkan. Kemudian pada sifat yang ketiga, sebuah izin dan sebuah dispensasi itu tidak saling menggigit. Sebab orang dapat mempunyai izin untuk melakukan sesuatu, dan pada saat yang sama ia dapat mempunyai dispensasi untuk tidak melakukan hal itu lagi. Jadi begini saudara-saudara sekalian, biar tidak bingung, jadi begini. Antara izin dan dispensasi, ya, antara izin dan dispensasi itu terhadap suatu yang disebut dengan kontrasemu. Nah, begini, jika suatu perilaku tertentu itu diperbolehkan, ya, maka terdapat kemungkinan bahwa pada waktu yang bersamaan ia juga dapat dibebaskan dari keharusan yang tadi tuh, saudara-saudara sekalian. Nah, untuk berperilaku demikian. Namun diingat saudara-saudara sekalian bahwa tidak mungkin terjadi bahwa suatu perilaku tertentu itu tidak diperbolehkan dan orang juga tidak dibebaskan dari keharusan untuk berperilaku demikian. Nah, hubungan ini seringkali kita sebut dengan hubungan subkontraris, ya, saudara-saudari. Hubungan ini yang sering kita sebut sebagai hubungan subkontraris. Nah, itu merupakan sifat yang ketiga. Bagaimana dengan sifat yang keempat? Sifat keempat dia bilang bahwa akhirnya sebuah perintah dan sebuah dispensasi seperti juga sebuah larangan dan sebuah izin tidak dapat ada atau berlaku bersama-sama. Bukankah orang tidak dapat mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan ia juga diizinkan untuk tidak melakukan hal itu? Ya, begitu juga orang tidak dapat mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, padahal pada saat yang sama ia juga diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Nah, ini pasti ada yang bertanya, kok bisa? Gimana sih? Nah, di sini saya menjelaskan begini. Jadi secara sebut saja respektif antara sebuah perintah dan sebuah dispensasi, antara sebuah larangan dan sebuah izin, itu terdapat perlawanan. Terdapat perlawanan. Jika sebuah perilaku tertentu diperintahkan, saudara-saudari, maka orang itu tidak dapat dibebaskan daripadanya. Dan saudara-saudara sekalian, jika suatu perilaku tertentu dilarang, ya, maka orang tidak dapat memiliki izin untuk melakukan hal itu. Namun terjadi bahwa berkenan dengan suatu perilaku tertentu tidak terdapat suatu perintah. Tidak terdapat satu perintah. Maupun suatu dispensasi, saudara-saudara sekalian. Atau juga
tidak terdapat suatu larangan maupun suatu izin, sehingga boleh dikatakan bahwa saudara-saudara sekalian, hubungan ini disebut sebagai hubungan yang kontradiksi, saudara-saudari. Ya. Nah, ini yang saya jelaskan pada sifat yang keempat ini. Jadi ada hubungan yang tidak kontradiksi atau hubungan yang kontradiksi. Nah, berdasarkan itu maka untuk lebih memahami kita lihatnya seperti ini. Antara pemerintah, dispensasi, izin, larangan, ada kontraris, ada kontradiksi, ada subkontraris, dan yang harus kita lihat ini seperti ini dari penjelasan yang saya jelaskan. Ya. Oke, kita lewat. Nah, yang kedua, ada norma berlaku keluar. Naar buiten werken. Norma berlaku keluar. Dalam perundang-undangan terdapat tradisi yang hendak membatasi berlakunya norma bagi mereka yang tidak termasuk dalam organisasi pemerintahan. Jadi, saudara-saudara sekalian, norma hanya itu ditujukan kepada rakyat, baik dalam hubungan antara sesamanya maupun antara rakyat dan pemerintah. Di sini norma yang mengatur hubungan antara bagian-bagian organisasi pemerintahan dianggap bukan norma yang sebenarnya, dan hanya dianggap bahwa norma organisasi. Oleh karena itu, norma hukum dalam perundang-undangan selalu disebut berlaku keluar. Ya, saudara-saudara sekalian. Dan yang ketiga atau poin yang C, norma bersifat umum dalam arti luas. Algemeenheid in ruime zin. Nah, dalam hal ini terdapat pembedaan antara norma yang umum atau yang sering kita dengar bahwa algemeen dan yang individual. Hal ini dilihat dari alamat atau adresnya yang dituju, yaitu kepada setiap orang atau kepada orang tertentu, serta antara norma yang abstrak, ya, dan yang konkret. Nah, jika kita lihat dari yang diatur, apakah mengatur peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau mengatur peristiwa-peristiwa yang tertentu. Jadi ada peristiwa yang tidak tertentu dan ada peristiwa yang tidak tertentu yang diatur atau yang mengatur. Nah, dari penjelasan norma hukum terakhir itu, kira-kira norma hukum itu dia punya daya laku dan daya guna atau tidak? Nah, di sini saya akan menjelaskan daya laku dan daya guna daripada norma hukum. Nah, daya laku dan daya guna norma hukum itu, suatu norma itu dia berlaku, ya, karena mempunyai daya laku atau validitas, atau karena mempunyai keabsahan. Ya. Daya laku ada bila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya. Misalnya, peraturan pemerintah adalah sah apabila dibentuk oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. Ya. Nah, berlakunya suatu norma karena adanya daya laku. Jadi bila dihadapkan pula pada daya guna dari norma tersebut, maka dalam hal ini dapat dilihat apakah suatu norma yang ada dan norma itu ditaati atau tidak. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini dapat pula terjadi bahwa suatu ketentuan dalam sebuah perundang-undangan tidak berdaya guna lagi walaupun peraturan tersebut masih berdaya laku. Karena belum dicabut. Saudara-saudara ingat, karena belum dicabut. Nah, hal ini terjadi apabila suatu perundang-undangan merumuskan ketentuan yang bertujuan untuk menggantikan rumusan dalam perundang-undangan lain, tetapi tidak
dengan melakukan pencabutan terhadap ketentuan yang diubah tersebut. Nah, ini terkait dengan daya laku dan daya guna daripada norma hukum. Nah, sekian dan terima kasih dari saya di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa di kesempatan lain pada materi ilmu perundang-undang.